Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi chapter 10 mengenai tata kelola perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Dewi Sandayani dengan NIM C1C019007. Lalu yang kedua ada Juliana Dewi dengan NIM C1C019012. Lalu yang ketiga ada Taslimah Tunaja dengan NIM C1C019013. Lalu yang keempat ada Zalfa Diana Rahma Antika dengan NIM C1C019052. Lalu yang terakhir ada Dia Pitaloka dengan NIM C1C019118. Di chapter 10 ini kami akan membahas 6 bab, yaitu yang pertama pemisahan kepemilikan dan kontrol manajerial, lalu yang kedua konsentrasi kepemilikan, yang ketiga dewan direksi, lalu yang keempat pasar untuk pengendalian perusahaan, lalu yang kelima tata kelola perusahaan internasional, dan yang terakhir mekanisme tata kelola dan perilaku etis. Pengertian tata kelola perusahaan itu sendiri adalah perangkat mekanisme yang digunakan untuk mengelola hubungan antara pemangku kepentingan dan untuk menentukan juga mengontrol arah strategis dan kinerja organisasi. Jadi pada intinya tata kelola perusahaan itu berkaitan dalam mengidentifikasikan cara memastikan bahwa keputusan itu dibuat secara efektif dan memfasilitasi upaya perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Tata kelola juga dianggap sebagai sarana untuk membangun dan memelihara harmoni antara pihak yang kepentingannya mungkin bertentangan. Tata kelola perusahaan itu sangat penting dalam bagian manajemen strategis. Misalnya, jika dewan mempunyai keputusan yang salah dan memilih mengatur dan memberikan kompensasi kepada CEO perusahaan yang sebagai pemimpin strategisnya, maka pemegang saham dan perusahaan pun berpengaruh buruk. Ketika CEO termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, khususnya pemegang saham, maka nilai perusahaan kemungkinan besar akan meningkat. Selanjutnya yaitu pemisahan kepemilikan dan kontrol manajerial. Pemisahan kepemilikan dan kontrol manajerial ini memungkinkan pemegang saham untuk membeli saham yang memberikan mereka hak atas pendapatan dari operasi perusahaan setelah membayar biaya. Hak ini bagaimanapun mensyaratkan bahwa pemegang saham mengambil resiko bahwa biaya perusahaan dapat melebihi pendapatannya. Untuk mengelola resiko investasi ini, pemegang saham mempertahankan portofolio yang terdiversifikasi dengan berinvestasi di beberapa perusahaan untuk mengurangi risiko secara keseluruhan. Kinerja yang buruk atau kegagalan dari salah satu perusahaan tempat mereka berinvestasi memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap nilai keseluruhan portofolio investasi. Perusahaan yang dikendalikan keluarga menghadapi setidaknya 2 masalah kritis yang terkait dengan tata kelola perusahaan. Yang pertama, saat mereka tumbuh, mereka mungkin tidak memiliki akses ke semua keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan secara efektif dan memaksimalkan keuntungan bagi keluarga. Jadi orang luar mungkin diperlukan untuk memfasilitasikan pertumbuhan saja. Kedua, saat mereka tumbuh, mereka mungkin perlu mencari modal dari luar dan dengan demikian menyerahkan sebagian kepemilikannya. Nah, dalam kasus ini, melindungi hak pemilik itu minoritas menjadi penting. Untuk menghindari masalah potensial ini, ketika perusahaan keluarga tumbuh dan menjadi lebih kompleks, manajer pemilik mereka dapat membuat kontrak dengan spesialis manajerial. Manajer ini membuat keputusan besar di perusahaan pemilik dan diberi kompensasi berdasarkan keterampilan pengambilan keputusan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan di mana keluarganya memiliki ekuitas yang cukup untuk memiliki pengaruh dalam kendali besar cenderung membuat keputusan strategisnya itu menjadi lebih baik. Selanjutnya itu hubungan agensi. Pemisahan antara pemilik dan manajer menciptakan hubungan keagenan. Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain atau beberapa orang sebagai spesialis pengambilan keputusan untuk melakukan layanan. Jadi hubungan keagenan ada ketika satu pihak mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan pada pihak kedua untuk kompensasi. Selain pemegang saham dan manajer tingkat atas, contoh lain dari hubungan keagenan adalah manajer puncak yang mempekerjakan manajer anak perusahaan.
perusahaan klien yang mempekerjakan konsultan dan kontrak yang diasuransikan dengan perusahaan asuransi. Selain itu, dalam organisasi ada hubungan keagenan antara manajer dan karyawan mereka, serta antara manajer tingkat atas dan pemilik perusahaan. Hubungan keagenan menunjukkan bahwa setiap kali prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen, ada peluang untuk konflik kepentingan. Misalnya manajer tingkat atas yang dapat membuat keputusan strategis yang memaksimalkan kesejahteraan pribadi mereka dan meminimalkan resiko pribadi mereka. Keputusan seperti ini mencegah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Juliana Dewi, Nimca 1 Channel 19012 akan melanjutkan pembahasan materi mengenai diversifikasi produk sebagai contoh masalah keagenan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab 6, strategi tingkat perusahaan untuk mendiversifikasi lini produk perusahaan itu dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing strategis perusahaan dan juga meningkatkan tingkat pengembaliannya. Biasanya, manajer itu akan lebih memilih diversifikasi dibandingkan dengan pemegang saham, dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang pertama, peningkatan diversifikasi produk memberikan peluang bagi manajer tingkat atas untuk meningkatkan kompensasi mereka. Kemudian manfaat potensial yang kedua, yaitu dengan menerapkan diversifikasi, baik diversifikasi produk maupun diversifikasi yang dihasilkan dari portofolio bisnis perusahaan, itu dapat mengurangi resiko pekerjaan manajer tingkat atas, seperti resiko kehilangan pekerjaan, kehilangan kompensasi, dan hilangnya reputasi manajerial. Pada gambar tersebut, kurva S itu menunjukkan tingkat diversifikasi optimal pemegang saham, di mana sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham akan mencari tingkat diversifikasi yang mengurangi resiko kegagalan perusahaan sekaligus meningkatkan skala ekonominya. Pada gambar itu, terdapat 4 macam diversifikasi, di antaranya ada dominan bisnis yang merupakan strategi diversifikasi level rendah, kemudian ada related constrained, termasuk diversifikasi level moderat sampai tinggi. Yang ketiga ada related link, di mana mereka melakukan sharing sumber daya dan aset yang ada. Kemudian yang keempat ada unrelated business atau diversifikasi tidak berhubungan. Dari 4 strategi diversifikasi tingkat perusahaan yang ditunjukkan pada gambar, pemegang saham itu kemungkinan besar lebih memilih posisi pada titik A di kurva S, yaitu posisi yang terletak di antara bisnis dominan dan strategi diversifikasi terbatas terkait. Tentu saja, tingkat optimal diversifikasi yang dicari pemilik itu bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pemegang saham itu diantaranya ada industri utama perusahaan, kemudian intensitas persaingan, pengalaman tim manajemen puncak dalam menerapkan strategi diversifikasi, dan juga keahlian yang dirasakan perusahaan dalam bisnis baru dan pengaruhnya terhadap strategi perusahaan lainnya, seperti saat masuk ke dalam pasar internasional. Kemudian, berbeda dengan kurva M pada gambar tersebut. Kurva M pada gambar itu menunjukkan bahwa manajer tingkat atas lebih menyukai tingkat diversifikasi produk yang lebih tinggi daripada pemegang saham. Manajer tingkat atas mungkin menemukan tingkat diversifikasi yang optimal seperti yang ditunjukkan oleh titik B pada kurva M. Secara umum, pemegang saham itu lebih menyukai strategi yang lebih beresiko dan diversifikasi yang lebih terfokus. Kemudian, materi selanjutnya mengenai biaya agensi dan mekanisme tata kelola. Biaya agensi adalah jumlah dari beberapa biaya, yaitu biaya insentif, biaya pemantauan, biaya penegakan hukum, dan kerugian finansial individu yang ditimbulkan karena mekanisme tata kelola itu tidak dapat menjamin kepatuhan total oleh agen. Potensi konflik antara pemegang saham dan manajer tingkat atas itu cukup besar karena produsen tidak dapat dengan mudah memprediksi manajer mana yang mungkin bertindak secara oportunistik demi menguntungkan dirinya sendiri. Hal itu menjadi alasan mengapa produsen menetapkan mekanisme tata kelola. Selanjutnya adalah pembahasan tentang konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan itu ditentukan oleh jumlah pemegang saham mayoritas dan presentasi total saham perusahaan yang mereka miliki, di mana pemegang saham mayoritas itu biasanya memiliki setidaknya 5% dari saham yang dikeluarkan perusahaan. Konsentrasi kepemilikan mengakibatkan konflik kepentingan berubah dari konflik pemegang saham dengan manajemen
menjadi konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham pengendali atau mayoritas itu memiliki insentif untuk melakukan ekspropriasi atau proses penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain terhadap pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, pemegang saham mayoritas perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan itu dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Taslimatun Najah, NIM C1 Channel 19013 akan melanjutkan pembahasan materi dari Mbak Dewi. Dalam konsentrasi kepemilikan, pengaruh pemilik institusional itu meningkat. Sebuah karya klasik yang diterbitkan pada tahun 1930-an menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan kontrol telah menjadi ciri korporasi modern. Perubahan ini terjadi terutama karena pertumbuhan mencegah para pendiri atau pemilik mempertahankan posisi ganda mereka dalam perusahaan yang semakin kompleks. Baru-baru ini, pergeseran lain telah terjadi. Banyak kepemilikan perusahaan modern sekarang terkonsentrasi di tangan investor institusional daripada pemegang saham individu. Pemilik institusi adalah institusi keuangan seperti reksadana dan dana pensiun yang mengontrol posisi pemegang saham blok besar. Karena posisi kepemilikannya yang menonjol, pemilik institusional sebagai pemegang saham blok besar berpotensi menjadi mekanisme tata kelola yang kuat. Perkiraan jumlah ekuitas di perusahaan Amerika Serikat yang dipegang oleh pemilik institusional berkisar dari 60 hingga 75%. Presentase ini menunjukkan bahwa sebagai investor, pemilik institusi memiliki ukuran dan insentif untuk mendisiplinkan manajer tingkat atas yang tidak efektif dan bahwa mereka dapat secara signifikan memengaruhi pilihan strategis dan keputusan strategis perusahaan. Poin yang ketiga adalah dewan direksi. Pemegang saham memilih anggota dewan direksi perusahaan. Dewan direksi adalah sekelompok individu terpilih yang tanggung jawab utamanya adalah untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemilik dengan pemantauan formal dan mengendalikan manajer tingkat atas perusahaan. Mereka yang terpilih menjadi dewan direksi perusahaan diharapkan untuk mengawasi manajer dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang terbaik untuk melayani pemangku kepentingan dan terutama kepentingan pemilik. Membantu anggota dewan mencapai tujuan yang mereka harapkan adalah kekuatan mereka untuk mengarahkan urusan organisasi dan memberikan penghargaan serta mendisiplinkan manajer tingkat atas. Meskipun penting bagi semua pemegang saham individu perusahaan dengan presentase kepemilikannya yang sangat kecil sangat bergantung pada dewan direksi untuk mewakili kepentingan mereka. Karena kinerja mereka yang relatif tidak efektif dan meningkatnya krisis keuangan baru-baru ini, Dewan mengalami peningkatan tekanan dari pemegang saham, pembuat undang-undang, dan regulator untuk menjadi lebih kuat dalam peran pengawasan mereka untuk mencegah manajer tingkat atas bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Selain peran pemantauan mereka, anggota dewan diharapkan semakin banyak untuk menyediakan sumber daya bagi perusahaan yang mereka layani. Sumber daya ini mencakup pengetahuan dan keahlian pribadi mereka, serta hubungan mereka dengan berbagai organisasi. Umumnya, anggota dewan yang sering disebut direktur diklasifikasikan ke dalam satu dari 3 kelompok. Bisa dilihat di samping tabel 10.1. Yang pertama, ada orang dalam. Orang dalam adalah manajer tingkat atas yang aktif di perusahaan yang dipilih menjadi dewan karena mereka adalah sumber informasi tentang operasi perusahaan hari-harinya. Yang kedua, pihak luar terkait. Pihak luar terkait memiliki beberapa hubungan dengan firma, kontraktual, dan sebagainya yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi mereka. Tetapi individu ini tidak terlibat dengan aktivitas sehari-hari perusahaan. Dan yang terakhir ada orang luar. Orang luar memberikan penasihat individu. Orang luar memberikan penasihat independen kepada perusahaan dan mungkin memegang posisi manajerial tingkat atas di perusahaan lain atau mungkin telah dipilih menjadi dewan sebelum dimulainya masa jabatan CEO saat ini.
Pandangan yang diterima secara luas bahwa pemantauan dan kontrol keputusan manajerial itu relatif lemah. Dengan pengawasan dewan yang lemah, manajer terkadang menggunakan kekuasaan mereka untuk memilih dan memberikan kompensasi kepada direktur yang mengeksploitasi hubungan pribadi mereka dengan yang lainnya. Orang dalam ini memiliki akses ke informasi yang memfasilitasi pembentukan dan penerapan strategi yang tepat. Sejalan dengan itu, bukti bahwa menunjukkan dengan dewan dengan masa kritis orang dalam biasanya lebih tahu tentang inisiatif terstrategis yang diinginkan, alasan inisiatif, dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini dalam Dewan Direksi ada 3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas direksi. Yang kedua, kompensasi eksekutif. Yang ketiga, efektivitas kompensasi eksekutif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, meningkatnya efektivitas direksi. Meningkatkan efektivitas direksi, kinerja anggota dewan, individu, dan seluruh dewan dievaluasi secara lebih formal dan dengan intensitas yang lebih besar. Tuntutan untuk akuntabilitas yang lebih besar dan peningkatan kinerja mendorong bahwa dewan untuk secara sukarela melakukan perubahan. Di antaranya perubahan tersebut yang pertama, peningkatan keragaman latar belakang anggota dewan. Misalnya lebih banyak direktur daripada dari layanan publik, akademis, dan pengaturan ilmiah. Presentase entitas minoritas dan wanita yang lebih besar dan anggota dari berbagai negara di Dewan Perusahaan Amerika Serikat. Yang kedua, penguatan manajemen internal dan sistem pengendalian akuntansi. Yang ketiga, menetapkan dan secara konsisten menggunakan proses formal untuk mengevaluasi kinerja anggota dewan. Yang keempat, memodifikasi kompensasi direksi, terutama mengurangi atau menghilangkan opsi saham sebagai dari paket mereka. Yang terakhir, menciptakan peran direktur utama yang memiliki kekuasaan yang kuat terkait dengan agenda dewan dan pengawasan aktivitas anggota dewan dan manajemen. Peningkatan keterlibatan dewan dengan proses pengambilan keputusan strategis perusahaan menciptakan kebutuhan akan kolaborasi yang efektif antara anggota dewan dan manajer tingkat atas. Beberapa berpendapat bahwa meningkatnya proses yang digunakan oleh dewan untuk membuat keputusan dan memantau manajer dan hasil perusahaan penting untuk efektivitas dewan. Selain itu, karena meningkatnya tekanan dari pemilik dan potensi konflik di antara anggota dewan, prosedur diperlukan untuk membantu dewan berfungsi sebagai efektif sambil berusaha menjalani tanggung jawab mereka. Poin yang B, kompensasi eksekutif. Kompensasi manajer tingkat atas, terutama CEO, menghasilkan banyak minat dan opini yang sangat kuat. Beberapa percaya bahwa anggota tim manajer puncak memiliki banyak tanggung jawab atas kinerja perusahaan dan mereka harus diberi penghargaan yang sesuai. Salah satu dari 3 mekanisme tata kelola internal berupaya menangani masalah ini. Secara khusus, kompensasi eksekutif adalah mekanisme tata kelola yang berusaha menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik melalui gaji, bonus, dan insentif jangka panjang seperti penghargaan dan opsi saham. Menggunakan kompensasi eksekutif secara efektif sebagai mekanisme tata kelola sangat menantang bagi perusahaan yang menerapkan strategi internasional. Misalnya, kepentingan pemilik perusahaan institusional mungkin paling baik dilayani dengan kurangnya keragaman dalam perencanaan kompensasi anak asing perusahaan. Kemudian poin yang ketiga, efektivitas kompensasi eksekutif akan dibahas oleh teman saya.
Saya Zahwa Dinara Mantika dengan NIM C1C019052 akan menjelaskan tentang efektivitas kompensasi eksekutif. Sebagai mekanisme tata kelola internal, kompensasi eksekutif, terutama kompensasi intensif jangka panjang, rumit karena beberapa alasan. Yang pertama, keputusan strategis yang dibuat oleh manajer tingkat atas kompleks dan tidak rutin. Ini berarti bahwa pengawasan langsung kemungkinan besar tidak efektif sebagai alat untuk menilai kualitas keputusan mereka. Hasilnya adalah kecenderungan untuk menghubungkan kompensasi manajer tingkat atas dengan hasil yang dapat dengan mudah dievaluasi oleh dewan, seperti kinerja keuangan perusahaan. Hal ini akan mengarah ke masalah kedua. Biasanya efek dari keputusan manajer tingkat atas lebih kuat pada kinerja jangka panjang perusahaan daripada kinerja jangka pendeknya. Nah, kenyataan ini membuat sulit untuk menilai efek dari keputusan mereka secara teratur. Selanjutnya, yang ketiga, sejumlah faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan selain keputusan dan perilaku manajerial tingkat atas. Perubahan segmen yang tidak dapat diprediksi seperti ekonomi, demografis, politik, hukum, dan lain-lain di lingkungan umum perusahaan membuat sulit untuk memisahkan efek dari keputusan manajer tingkat atas dan efek dari perubahan lingkungan eksternal perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Nah, rencana kompensasi intensif yang dirancang dan digunakan dengan benar untuk manajer tingkat atas dapat meningkatkan nilai perusahaan sejalan dengan harapan pemegang saham. Tetapi rencana tersebut tunduk pada manipulasi manajerial. Selain itu, bonus tahunan dapat memberikan intensif untuk mengejar tujuan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang perusahaan. Jadi, semakin lama fokus kompensasi intensif, semakin besar pula resiko jangka panjang yang ditanggung oleh manajer tingkat atas. Dengan demikian, perusahaan mungkin harus memberikan kompensasi yang berlebihan kepada manajer yang menggunakan intensif jangka panjang. Selanjutnya, ada pasar untuk pengendalian perusahaan. Pasar untuk pengendalian perusahaan ini adalah mekanisme tata kelola eksternal yang aktif ketika mekanisme tata kelola internal perusahaan gagal. Pasar untuk kendali perusahaan terdiri dari individu dan perusahaan yang membeli posisi kepemilikan untuk tujuan membentuk divisi baru di perusahaan yang sudah mapan, atau menggabungkan dua perusahaan yang sebelumnya terpisah. Nah, ada sejumlah taktik pertahanan yang dapat digunakan manajer tingkat atas untuk menangkis upaya pengambil alihan tersebut, yakni taktik pertahanan manajerial. Dalam sebagian besar kasus, pengambil alihan yang bermusuhan adalah sarana utama di mana pasar untuk kendali perusahaan diaktifkan. Nah, pengambil alihan yang bermusuhan ini adalah akuisisi perusahaan target oleh perusahaan yang mengakuisisi yang dilakukan bukan dengan mencapai kesepakatan dengan manajemen, tetapi dengan pergi langsung ke pemegang saham perusahaan atau berjuang untuk mengganti manajemen agar akuisisi disetujui. Nah, perusahaan yang ditargetkan untuk pengambil alihan yang tidak bersahabat ini dapat menggunakan beberapa taktik pertahanan untuk menangkis upaya pengambil alihan tersebut. Karena pasar untuk kendali perusahaan cenderung meningkatkan risiko bagi para manajer, gaji manajerial dapat ditambah secara tidak langsung melalui parasut emas, di mana seorang CEO dapat menerima gaji hingga 3 tahun jika perusahaan tersebut diambil alih. Parasut emas ini mirip dengan kebanyakan taktik pertahanan lainnya, yakni bersifat kontroversial. Nah, strategi pertahanan pengambil alihan lainnya secara tradisional dikenal sebagai pil racun. Strategi ini biasanya memungkinkan pemegang saham atau selain pihak pengakuisisi untuk mengubah hak pemegang saham menjadi sejumlah besar saham biasa jika individu atau perusahaan tersebut memperoleh lebih dari jumlah tertentu saham perusahaan target, biasanya sekitar 10 hingga 20%. Meningkatkan jumlah total saham yang beredar akan mengurangi kepemilikan calon pihak pengakuisisi yang ada. Artinya, untuk mempertahankan atau memperluas posisi kepemilikannya, calon pengakuisisi harus membeli saham tambahan dengan harga premium. Pembelian tambahan ini meningkatkan biaya pengakuisisi potensial. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini menghasilkan penguatan manajerial dan berkurangnya kerentanan terhadap pengambil alihan yang tidak bersahabat. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan internasional. Tata kelola perusahaan adalah masalah yang semakin penting dalam ekonomi di seluruh dunia, termasuk negara berkembang. Globalisasi dalam perdagangan, investasi, dan pasar ekuitas meningkatkan nilai potensial perusahaan di seluruh dunia dengan menggunakan mekanisme serupa untuk mengatur aktivitas perubahan. Meskipun globalisasi mendorong peningkatan intensitas upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan berpotensi mengurangi variasi di kawasan dan sistem tata kelola negara,
Kenyataannya tetap bahwa negara yang berbeda memiliki sistem tata kelola yang berbeda pula. Selanjutnya, untuk menyoroti masalah umum perbedaan dan perubahan yang terjadi dalam sistem tata kelola, kami membahas praktik tata kelola perusahaan di dua negara maju, yakni di Jerman dan di Jepang, dan juga di negara berkembang, yakni di Cina, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam tata kelola perusahaan internasional itu ada 2 poin. Yang pertama, tata kelola perusahaan di Jerman dan Jepang, dan yang kedua, tata kelola perusahaan di Tiongkok. Untuk tata kelola perusahaan di Jerman sendiri, sarana penting tata kelola perusahaan di Jerman ada di pemusatan kepemilikan. Secara historis, bank menempati pusat tata kelola perusahaan di Jerman, sama halnya dengan beberapa negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Italia. Sebagai pemberi pinjaman, bank di sini juga menjadi pemegang saham utama ketika perusahaan yang mereka biayai itu mencari pendanaan di pasar saham atau gagal bayar pinjaman. Perusahaan di Jerman yang memiliki lebih dari 2.000 karyawan diharuskan memiliki struktur dewan 2 tingkat. Nah, struktur Dewan 2 tingkat ini menempatkan tanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan keputusan dan tindakan manajerialnya. Semua fungsi strategi dan manajemen dipegang oleh atau merupakan tanggung jawab Dewan Manajemen atau Vorstand. Nah, untuk pengajuan Vorstand ini merupakan tanggung jawab dari Dewan Pengawas. Namun, praktik tata kelola perusahaan di Jerman belakangan terakhir mulai berubah. Sejumlah perusahaan Jerman tertarik pada mekanisme tata kelola Amerika Serikat. Sistem tradisional di Jerman ini menghasilkan beberapa biaya agensi yang lumayan besar karena kurangnya kekuatan kepemilikan eksternal. Maka perusahaan di Jerman yang bursa sahamnya terdaftar di Amerika Serikat, mereka akan mengadopsi kompensasi opsi saham eksekutif sebagai kebijakan pembayaran insentif jangka panjang mereka. Untuk yang selanjutnya ada tata kelola di Jepang. Tata kelola di Jepang ini secara tradisional memiliki struktur keuangan dan tata kelola berbasis bank. Selain meminjamkan uang, bank di Jepang ini juga bisa menyimpan 5% dari total saham perusahaan. Praktik tata kelola perusahaan di Jepang belakangan juga mulai berubah. Misalnya karena Bank Jepang terus berkembang dan berorientasi ke organisasi ekonomi. Peran mereka dalam pemantauan dan pengendalian perilaku manajerial dan hasil perusahaan kurang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Selain itu, deregulasi di sektor keuangan telah mengurangi biaya peningkatan pengambil alihan yang signifikan dan tidak bersahabat. Dengan demikian, deregulasi memfasilitasi aktivitas tambahan di pasar Jepang untuk kontrol perusahaan yang tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya. Yang poin kedua itu ada tata kelola perusahaan di Tiongkok. Cina ini memiliki keunikan dan besar sosialis bercampur ekonomi pasar. Tata kelola perusahaan di Cina mungkin condong ke arah model barat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan tata kelola pasar Cina yang terbuka. Praktik tata kelola perusahaan di Cina telah berubah dengan meningkatnya privatisasi bisnis dan perkembangan pasar ekuitas. Selanjutnya untuk poin ke-6 yaitu mekanisme tata kelola dan perilaku etis. 3 mekanisme tata kelola internal dan 1 mekanisme tata kelola eksternal ini dirancang untuk memastikan bahwa agen dari pemilik perusahaan atau manajer tingkat atas perusahaan membuat keputusan strategis sesuai dengan kepentingan semua pemangku kepentingan. Mekanisme tata kelola internal dirancang dan digunakan oleh para pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab secara etis, meningkatkan kemungkinan perusahaan akan mampu, setidaknya secara minimal, memuaskan semua kepentingan para pemangku kepentingan. Ada beberapa skandal di perusahaan seperti perusahaan Enron, perusahaan WorldCom, perusahaan HealthSouth, dan perusahaan Satyam yang mereka ini tidak menerapkan perilaku etis
sehingga menggambarkan efek negatif dari perilaku etis yang buruk pada upaya mereka untuk memuaskan para pemangku kepentingan. Keputusan dan tindakan dari Dewan Direksi ini dapat menjadi pencegah yang efektif untuk perilaku tidak etis oleh manajer tingkat atas. Dewan Direksi di sini akan menetapkan batasan etika dan nilai bisnis suatu perusahaan. Kemudian batasan dan perilaku etis ini ditentukan dan kemungkinan diformalkan dalam kode etik. Harapan yang berbasis etika dewan ini harus dikomunikasikan kepada manajer tingkat atas perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya seperti pelanggan dan pemasok. Mengapa? Karena pelanggan dan pemasok ini juga berinteraksi dengan perusahaan yang diperlukan untuk memproduksi dan menjual produknya. Selain itu, sebagai agen dari pemilik perusahaan, manajer tingkat atas harus memahami bahwa Dewan Direksi ini bertindak sebagai pihak internal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.